Hari ini kita akan membicarakan pertemuan kita yang keempat dari total 7 pertemuan yang sudah kita rencanakan ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang bacterial growth atau pertumbuhan bakteri. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membicarakan beberapa aspek mengenai pertumbuhan bakteri dari definisi, kemudian bagaimana kondisi optimum bakteri itu tumbuh sampai dengan bagaimana cara assessment hingga pengkategorian bakteri berdasarkan kondisi tumbuhnya. Jadi kalau kita lihat kata pertumbuhan, pertumbuhan itu terjadi pada 2 level, yaitu yang pertama adalah sel mensintesis komponen sel atau organel dan mengalami peningkatan volume. Jadi size yang dimasukkan di sini adalah perbesaran. Sel itu akan tumbuh, organel-organelnya ada yang bertambah banyak dan ukurannya akan bertambah besar. Kemudian yang kedua, definisi dari pertumbuhan mikroba adalah penambahan jumlah populasi mikroba yang ada pada satu kerumunan kultur bakteria. Jadi ada 2 level. Yang pertama itu keperbesaran atau perkembangan dan yang kedua adalah peningkatan jumlah. Nah, basically pertumbuhan bakteri atau pertumbuhan mikroba itu berdasarkan pembelahan biner, yaitu perbanyakan spesies bakteri dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini gambar dari pertumbuhan bakteri yang kita sebut di sini adalah jumlah berdasarkan perubahan atau pembelahan biner adalah di sini ada beberapa step ya. Jadi yang pertama ini adalah bakteri pada usia yang masih muda begitu ya pada siklus awal pertumbuhan. Kemudian yang kedua kita lihat di sini adalah sel induk bakteri mulai melakukan persiapan dalam pembelahan berupa perbesaran dinding sel. Jadi dinding selnya membesar, kemudian otomatis kalau dinding sel membesar, di situ ada membran sel juga ikut membesar, kemudian eh, volume keseluruhan dari sel itu juga akan ikut membesar. Nah, pada tahap ini, ketika bakteri itu sudah dewasa dan membesar seperti ini, di tengah-tengah ini kita lihat di sini ada notch atau ada cekungan atau apa hole gitu ya. Nah, jadi di sini ini adalah cikal bakal septum atau sekat yang nanti akan terbentuk ketika bakteri itu sudah sempurna membelah. Kemudian kita lihat kromosom bakteri di sini yang awalnya hanya berwarna pink, di sini dia mulai membelah menjadi satu anakan kromosom DNA yang baru yang berwarna biru. Kemudian setelah itu mereka akan masuk ke dalam step 3. Jadi pada step 3 ini sekat dari dinding sel akan tumbuh ke arah dalam. Kemudian eh, kromosom bakteri ini akan tertarik menuju 2 kutub yang berbeda ya. Jadi satu ke arah kiri dan satu ke arah kanan gitu kalau di slide saya. Kemudian komponen-komponen organel yang ada di sitoplasma, mereka itu akan secara otomatis mereka akan menuju ke 2 kutub dengan jumlah yang berbeda begitu. Jadi di sini sebelah kiri, sebelah kanan kita lihat kalau kita hitung di sini jumlah ribosomnya itu sama. Kemudian yang keempat adalah pembentukan septum atau sekat. Jadi sekat antar sel ini sudah terbentuk dengan sempurna pada tahap keempat. Kemudian terbentuk 2 anakan sel yang sudah siap membelah. Dan pada tahap kelima, pada titik ini sel anakan sudah sempurna membelah. Ya, sempurna membelah dan sekat ini sudah terpisah dan menghasilkan 2 sel yang sama persis. Kemudian kita lihat
Jadi di eh, sini karena bakteri itu membelah dengan cara membelah, maka parameter yang dapat digunakan untuk kalau kita melihat bakteri itu tumbuh atau tidak, atau kalau kita di dunia farmasi ya, kita mau menemukan obat yang dia menghambat pertumbuhan mikroba atau tidak, membunuh atau tidak, kita parameternya adalah pakai doubling time. Doubling time ini adalah suatu waktu yang digunakan untuk satu bakteri itu membelah secara sempurna. Jadi, eh, misalnya E. coli gitu ya, E. coli membelah setiap 1 jam. Jadi doubling time-nya itu setiap 1 jam. Jadi ketika 12 jam, maka jumlah bakterinya itu kita bisa hitung 2 pangkat N. Ada berapa N-nya? Kalau membelahnya 12 jam dan doubling time-nya itu 60 menit atau 1 jam, berarti jumlah populasi bakterinya adalah 2 pangkat 12. Jadi pattern ini yang disebut sebagai pattern eksponensial. Ketika bakteri itu tumbuh, itu membutuhkan beberapa hal yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar ya. Jadi yang pertama, ketika dia membelah tumbuh, itu dia butuh ATP, of course, karena dia butuh energi untuk proses seluler. Kemudian yang kedua adalah karbon. Jadi karbon ini diperlukan untuk produksi makromolekul yang ada pada mikroba. Yang ketiga itu adalah oksigen untuk metabolisme. Yang keempat itu ada nitrogen untuk sintesis asam amino. Kita tahu asam amino itu dia tidak hanya cuma punya gugus CHO, tapi dia juga punya gugus nitrogen. Dan beberapa asam amino juga punya gugus sulfur. Jadi tidak lupa komponen basic nutrien yang terakhir adalah sulfur. Ada di situ untuk pembentukan vitamin, asam amino, dan untuk eh, stabilitas struktur dari protein. Kemudian ada lagi fosfat, karena fosfat digunakan untuk sintesis ATP yang kita pakai untuk energi tadi dan juga untuk pembentukan membran. Ingat, membran adalah uh, phospholipid bilayer, jadi komponennya di situ ada fosfat. Kemudian ada trace elemen atau elemen-elemen kecil yang lain. Jadi ada cobalt, potassium, molybdenum, magnesium, mangan, kalsium, iron, dan zinc. Ya, kemudian kalau bakteri tumbuh di dalam suatu media, maka di situ harus mengandung faktor pertumbuhan organik seperti vitamin, asam amino, kemudian asam nukleat dan faktor pertumbuhan yang digunakan untuk tumbuh dan juga air ya. Jadi meskipun kita di lab itu menumbuhkannya di media padat, di dalam media padat itu basically juga ada air. Kemudian kita sudah mempelajari ini ya teman-teman. Jadi bakteri itu menggunakan sumber energi dari cahaya dan dari senyawa kimia. Kalau dia menggunakan sumber energi dari cahaya eh, atau foto, maka dia itu disebut sebagai fotoautotrop atau fotoheterotrop. Jadi fotoautotrop ini dia bisa membuat sendiri komponen kompleks dengan menggunakan karbon, oksida, dan dengan bantuan cahaya. Sedangkan fotoheterotrop di sini adalah dia mengabsorpsi senyawa organik yang ada pada lingkungan sekitarnya, tetapi dia juga bisa memanfaatkan cahaya untuk pembentukan makanan. Nah, kemudian eh, untuk mengkonsumsi makanan, maaf ya, bukan pembentukan makanan. Yang bisa membentuk makanan itu adalah kemoautotrop. Jadi kemoautotrop ini yang diserap itu bukan seberupa senyawa kimia, ya. Kemudian dia menggunakan karbon dioksida juga. Contohnya di sini ada bakteri hidrogen, bakteri sulfur, dan bakteri nitrifying. Bakteri nitrifying itu bakteri yang umumnya ada di tanah dan berperan untuk penyubur tanah. Kemudian kemoheterotrop itu adalah eh, bakteri-bakteri yang umumnya berespirasi secara aerob maupun anaerob dan juga yang bisa melakukan
fermentasi. Nah, ketika kita mengumpulkan bakteri yang ada di lab, kita bisa mengambil spesimen atau sampel bakteri itu dari mana saja. Yang pertama dari environment, jadi dari lingkungan sekitar kita, dari mungkin meja belajar kita, tas yang kita pakai, kemudian teman-teman kalau pakai minum air ya, minum air, kemudian airnya ngambil di suatu tempat, nah itu juga environment specimen. Kalau clinical specimen ini adalah sampel-sampel dari klinis berupa bisa darah, bisa feses, bisa keringat, bisa urin gitu ya, bisa air mata gitu ya, dan juga dari stool spesimen. Misalnya kita habis bedah tikus, kemudian organelnya kita fiksasi dalam formalin dan disimpan, nah itu namanya stool spesimen. Ya, kultur di sini ini merujuk pada kultivasi. Jadi kita mengkulturkan. Jadi kalau kita nemu ada misalnya tempe yang berjamur gitu ya, sudah ada apa kuning-kuningnya gitu ya di atasnya mungkin sudah karena disimpan terlalu lama. Nah, kita tidak bisa menyebutnya sebagai kultur karena kita tidak menumbuhkan si jamur kuning tadi dengan sengaja. Atau teman-teman jalan-jalan kemudian nemu di salah satu pojok kampus yang eh, terduga ada bakterinya gitu ya, kita nggak bisa mengatakan itu kultur. Jadi kalau kultur itu adalah suatu aksi yang dengan sadar mengkulturkan bakteri itu dalam suatu kondisi tertentu. Nah, di sini kultur bakteria itu ada beberapa ya didefinisikan ada yang bentuknya berdasarkan bentuknya, berdasarkan perbatasannya atau bagian ujungnya, kemudian ada bagian elevasinya. Jadi kalau dilihat dari depan koloninya itu bentuknya seperti apa, kemudian dari ukurannya, tekstur, kemudian penampakan, pigmentasi, dan seterusnya. Nah, ini untuk contoh yang eh, dari berdasarkan bentuknya ada circular, ada rhizoid, ada irregular, ada filamentous, dan ada spindle. Kalau yang margin ini ada yang entire, entire ini permukaannya mulus ya kayak seperempat lingkaran, ada undulate itu berlekuk-lekuk. Kemudian ada lobate itu berlekuk-lekuk tapi lekukannya lebih tajam daripada undulate. Kemudian curl itu apa keriting kecil-kecil gitu. Rhizoid itu bentuknya seperti rumput begitu. Kalau filamentous ini bentuknya seperti rumput tapi lebih panjang. Kemudian kalau elevasi ada yang flat, ada yang apa eh, sedikit naik gitu ya, ada yang cembung, kemudian ada yang sangat cembung disebut pulvinate. Kemudian kalau umbonate ini bentuknya kayak stupa dan di Borobudur gitu ya. Kemudian kalau dari size-nya ada punctiform itu sangat kecil, ada small, ada moderate, sama ada large. Nah, next, kalau dari spesimen klinis, bagaimana kita mengkulturkan suatu bakteri ya? Jadi kalau mengkulturkan suatu bakteri ya, of course kita harus siap dengan medianya. Makanya di pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang media. Jadi sampel yang didapatkan itu bisa berasal dari skin, ya permukaan kulit kita termasuk mata, kemudian termasuk bagian telinga, nose, throat, vagina dan lain sebagainya. Kemudian ada blood dari darah ya, kemudian cerebrospinal fluid. Jadi ini diambil dari cairan cerebrospinal. Nah ini ngambilnya harus ini ya sama dengan blood harus pakai intervensi tenaga kesehatan yang lain. Stomach, lambung ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah hmm, endoskopi. Nah, endoskopi itu di bagian ujungnya ketika kamera itu meneropong bagian apa lambung dari pasien itu ada satu jarum yang bisa dipakai untuk ngambil sampel dari epitel dari lambung teman-teman. Ya, kemudian urin, kemudian ada lung, paru-paru, dan ada hasil biopsi jaringan. Kemudian media ini sebaiknya atau kriterianya harus dapat didefinisikan komposisinya secara kimia. Kemudian dia alamiah seperti komponen alamiah di mana bakteri itu tumbuh.
Dan yang terakhir, mensupport pertumbuhan mikroba. Jadi di sini ada beberapa tipe media. Yang pertama, berdasarkan konsistensinya, media solid, liquid, dan semi-solid. Berdasarkan konstituennya ada simple medium, complex medium, synthetic or defined medium, dan special media. Kemudian ada special media sendiri, ada enriched media, enrichment media, selective media, indikator media, differential media, sugar media, transport media, dan media untuk reaksi biokimia. Dan kemudian kategori yang ketiga berdasarkan keperluan oksigennya ada media aerob dan media anaerob. Oke, media padat. Media padat ini adalah media yang mengandung 2% agar. Teman-teman sudah membuat di lab. Ini dapat digunakan untuk menumbuhkan mikroba, untuk pengamatan morfologi, kemudian untuk melihat pigmentasi, kemudian bisa juga untuk melihat apakah bakteri itu memicu hemolisis atau pemecahan sel darah atau tidak. Contohnya ada nutrien agar dan berat agar. Kemudian liquid media ini tidak mengandung agar. Jadi ini dipakai untuk preparasi inokulum. Jadi kalau teman-teman di lab praktikum itu sudah menanam bakteri, kemudian masing-masing meja itu dapat sampel di dalam nutrien broth, di dalam liquid media. Nah, itu yang disebut sebagai inokulum preparasi. Kemudian untuk kultur darah juga bisa, kemudian untuk isolasi patogen dari campuran. Contohnya nutrien broth. Kemudian kalau semi solid ini mengandung 0,5% agar. Contohnya adalah medium motility. Medium motility ini adalah media yang khusus dipakai untuk mengetahui bakteri kita itu bergerak atau tidak. Ya, pada saat kita berbicara di pertemuan kedua tentang macam-macam bakteri, teman-teman tahu ada yang motil, ya kayak kayak apa E. coli dan kawan-kawan. Kemudian ada juga yang amotil seperti Staphylococcus aureus dan Mycobacteria tuberculosis. Nah, kita gimana taunya? Nah, kita mengkulturkannya pada media semi solid yang mengandung agar dalam konsentrasi yang rendah. Jadi di sini ada gambarnya media padat seperti ini, kemudian di sini media semi padat dan di sini ini adalah media cair. Kemudian berdasarkan komposisinya, media itu ada tiga. Yang pertama ada simple media atau basal media. Media yang mengandung pepton, ekstrak daging, dan juga NaCl. Jadi ini adalah nutrien broth, sedangkan uh, nutrien agar itu adalah NP plus 2% agar. Kemudian yang kedua adalah kompleks media. Kalau kompleks media ini adalah media yang mengandung nutrisi yang lain yang digunakan untuk nutrien khusus dari mikroba yang akan dia tumbuhkan. Ya, yang yang berikutnya itu adalah sintetik atau defined media, adalah media yang digunakan yang disiapkan dengan menggunakan zat kimia yang murni dan tahu komposisinya apa. Oh, pakai NaCl, NaCl-nya berapa? Oh, mau pakai pepton, peptonnya berapa? Jadi ini bikin sendiri di lab. Ya, oke. Kemudian tadi enriched media itu adalah media yang mengandung substansi-substansi yang agak unik begitu ya, seperti darah, serum, kemudian ada telur yang ditambahkan kepada medium basal atau medium basic. Nah, kenapa kok itu digunakan? Jadi untuk menumbuhkan bakteri, bakteri yang membutuhkan kebutuhan nutrisi yang tertentu dan harus tepat. Kalau dia tidak pakai darah, dia nggak bisa tumbuh. Kalau dia tidak mengandung kuning telur, dia nggak bisa tumbuh. Contohnya ada blood agar dan coklat agar. Ya, kemudian ada enrichment media. Ini adalah media yang digunakan untuk mengkulturkan patogen dari campuran kultur yang uh, banyak begitu.
Dalam media ini ditambahkan senyawa inhibitor yang digunakan untuk mensupres atau untuk membunuh mikroba lain yang tumbuh bersama mikroba yang kita inginkan. Nah, di sini ada salinitrol dan ada alkaline peptone water. Yang selenin F-Prot itu digunakan untuk kultur salmonella dan shigella, sedangkan yang alkalin dan peptone water itu untuk kultur Vibrio cholera. Kemudian ada selective media. Ini adalah media yang mengandung eh, senyawa penghambat yang ditambahkan pada eh, media solid. Contohnya adalah mecogni medium untuk bakteri gram negatif dan ada TCPS. Oke, silakan nanti dicari dalam diskusi TCPS itu singkatan dari apa untuk kultur Vibrio cholera dan ada LC medium untuk eh, kultur Mycobacterium tuberculosis, ada Wilson and Blair medium untuk mengkulturkan Salmonella typhi, ada potassium telluride medium untuk kultur difteri bacilli. Berikut ini adalah gambaran dari media-media tadi. Ya, ada mecogni, ada CCBS, kemudian ada potasium telluride, dan kemudian ada juga berikutnya adalah indikator media. Jadi indikator media ini adalah media yang mengandung suatu indikator, jadi senyawa yang biasanya berwarna begitu ya, yang dapat berubah warnanya ketika bakteri itu tumbuh di dalamnya. Misalnya ada blood agar. Ya, di sini contohnya ya untuk kultur Streptococcus pyogenes, kemudian ada Streptococcus fecalis, ada di feses ya, kemudian ada Streptococcus sogala. Ini ketika bakterinya tumbuh di atas media, maka warnanya ini akan berubah menjadi lebih cerah. Kemudian ada Mectogni media. Kemudian ada Christensen urease media. Jadi untuk mengetahui di sini ada aktivitas degradasi urea dari CO NH2 kali menjadi CO2 dan H2O atau tidak. Ya, jadi ada bakteri-bakteri tertentu yang dia itu bisa menghasilkan urea dan ureanya itu akan didegradasi oleh enzim ini. Next, kemudian ada diferensial media, media yang bisa membedakan bakteri satu dan bakteri lain. Contohnya adalah mecogni media, dia mengandung plen ya, pepton, laktos, agarose, neutral red, taurokolat. Kemudian ada juga yang digunakan untuk membedakan laktosa fermenter or non-laktosa fermenter. Jadi kalau laktosa fermenter warna kulitnya jadi pink, kalau non-laktosa fermenter dia jadi tidak berwarna. Ya, jadi di sini kalau ada dua bakteri, saya tanam dengan strict plate dua tempat, yang satu berubah jadi warna pink, yang satu warnanya jadi putih, kita tahu yang memfermentasikan laktosa yang mana. Yang butuh laktosa berarti yang kiri, yang dia berubah menjadi warna pink. Oke, sekarang kita masuk ke dalam inti dari bab ini. Jadi, di bab ini kita akan bicara tentang kurva pertumbuhan mikroba. Mungkin yang praktikum minggu lalu teman-teman sudah sedikit mendapatkan dari asisten ya, apa itu kurva pertumbuhan mikroba. Jadi, kurva pertumbuhan mikroba itu adalah kurva yang menunjukkan fase-fase pertumbuhan suatu koloni bakteria dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini ada sumbu X, X itu waktu, kemudian Y-nya itu adalah log. Jadi ini dalam log ya teman-teman, ini it's not uh, dalam jumlah mutlak, bukan. Jadi di dalam pertumbuhan bakteri, faktor pertumbuhannya itu ditentukan oleh lingkungan berupa temperatur, pH, tekanan osmosis, dan juga konsentrasi chemicals atau komposisi media ya di tempat di mana dia tumbuh. Jadi kurvanya akan membentuk seperti ini. Jadi ada uh, fase A, ini fase lag phase.
Jadi ini adalah fase adaptasi, kemudian ini adalah fase log phase atau fase eksponensial, kemudian ini fase stationary, kemudian D itu adalah dead phase. Mari kita lihat apa yang terjadi satu persatu. Jadi pada fase yang pertama adalah fase log phase. Ini ya. Kita lihat jumlah bakterinya sedikit dan flat. Ya, kenapa kok masih flat? Karena mereka masih adaptasi. Jadi pada waktu ini atau pada fase ini, sel itu masih memerlukan periode untuk penyesuaian diri, kemudian perbesaran volume dan untuk sintesis komponen-komponen yang ada dalam dirinya, misalnya komponen protein. Ya, jadi masih adaptasi. Kemudian apakah sel membelah? Belum. Ya, jadi ini adalah kategori pertumbuhan yang pertama. Tadi pertumbuhan pertama kan terjadi perbesaran sel, sintesis protein, kemudian apa ya, ada organel-organel yang bertambah banyak, tapi dia belum membelah. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu adalah populasi sel ini masih jarang-jarang. Ya, jarang-jarang. Jadi kalau mau sampling pada periode ini, maka nanti hasilnya tidak akan sesuai yang kita inginkan. Wong bakterinya baru saja ditanam, masa kita udah mau panen kan nggak mungkin kita mendapatkan jumlah yang sesuai. Kemudian yang kedua itu adalah log phase. Log phase ini adalah fase pertumbuhan yang sangat cepat. Ya, makanya dinamakan fase eksponensial atau fase pertumbuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi pada fase logaritmik atau eksponensial. Jadi di sini sel akan tumbuh meningkat secara geometris, kemudian terjadi pembelahan sel secara maksimum, dan kemudian ini pembelahannya ini kapan dia berakhir dan masuk ke fase berikutnya, selama nutrisi yang ada pada media itu banyak, maka dia akan semakin lama. Jadi kalau kita mau mengkulturkan pada media dengan volume yang sangat besar, maka fase eksponensialnya bisa panjang, lebih lama, karena nutrisi yang ada di dalamnya lebih banyak. Kemudian jumlah sel yang membelah akan lebih banyak daripada sel yang mati. Jadi oleh karena itu di sini terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan yang bisa dilihat dari jumlah sel. Kemudian fase berikutnya adalah fase stationary. Pada fase ini terjadi eh, apa ya pertumbuhan yang stagnan. Jadi sel yang membelah dan sel yang mati itu jumlahnya sama. Nah, why it happen? Because di sini nutrisi dan oksigen yang tersedia di dalam lingkungan di mana dia tumbuh itu sudah mulai menurun. Selain itu, ada produk-produk ekskresi dari asam organik dan komponen biokimia yang lain, yang dia tuh mengotori, jadi sebagai polutan, sehingga sel-sel mulai mati. Dan pada fase ini, bakteri-bakteri yang membentuk endospora itu mulai akan terbentuk endosporanya. Dan pada bakteri-bakteri yang menghasilkan antibiotik itu juga pada fase ini juga mulai terbentuk. Jadi bukan pada fase log tapi pada fase stationary. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah fase kematian. Ya, fase kematian. Jadi di sini juga logaritmik ya kematiannya. Kalau tadi naiknya logaritmik, tumbuhnya logaritmik, matinya juga logaritmik. Nah, pada proses kematian ini, kurvanya itu akan turun dengan curam ya. Kenapa? Karena sel akan mati dengan jumlah eksponensial. Ya, jadi karena nutrisi yang ada di dalamnya sudah habis. Nah, kemudian dead base ini kalau sudah apa dia continue, ya, ini dia nyebutnya declining pace ya, tapi ya sama aja nih dead pace ya sih sebenarnya satu kesatuan. Kalau dead pace ya continue nih terus mencapai titik N banyak yang mati ya.
Kemudian endospora ini yang bakteri-bakteri yang menghasilkan endospora seperti bakteri antraks dan kawan-kawan itu akan merilis atau melepaskan endosporanya pada fase ini. Ya, selnya sudah mati, tapi endosporanya bisa menyebar kemana-mana dan kemudian dia akan tumbuh menjadi bakteri yang baru. That's the problem. Oke. Nah, ini sebenarnya konten dari kuliah kita, ini harusnya di depan ya tadi. Nah, sekarang kita masuk fase yang ketiga nih, measuring microbacterial growth. Jadi ini nanti teman-teman akan banyak uh, belajar pada saat teman-teman itu melakukan uji di lab maupun belajar setelah UTS. Ya, ini materi setelah UTS akan diperdalam lagi. Jadi bagaimana cara mengetahui pertumbuhan mikroba? Yang pertama dengan penghitungan mikroskopis, yang kedua dengan penghitungan viabel. Viabel itu artinya hidup ya. Jadi kalau saya bilang viabel itu kita hanya menghitung yang hidup saja. Kemudian yang ketiga itu adalah metode turbidimetri atau metode kekeruhan. Oke, yang pertama metode perhitungan mikroskopik. Jadi pada step ini sel mikroba itu dihitung secara mikroskopik ya, diobservasi atau diamati secara mikroskopik. Eh, Hasilnya bisa jadi tidak reliable ya, tidak reliable karena kadang potongan-potongan sel yang sudah mati itu kita ikut terhitung dan seberapa kuat kita mengamati di bawah mikroskop, kadang-kadang kita menghitungnya, oh ada yang lupa tidak terhitung, ada juga yang kehitung 2 kali. Nah, di sini ada kelemahannya. Yang pertama, tidak bisa membedakan antara sel yang mati dan sel yang hidup. Kemudian, sel yang kecil itu tidak bisa terhitung. Kemudian, presisinya rendah. Kemudian, ketika menggunakan mikroskop fase kontras, maka diperlukan pengecatan. Eh, Maaf, tidak. Jadi, kalau menggunakan mikroskop fase kontras itu dibutuhkan ketika tidak pakai pengecekan. Jadi gini, kita bisa ngitung pakai mata telanjang tapi susah ya. Kita kan tahu dari kuliah kita minggu yang lalu bahwa uh, mikroba itu transparan. Jadi kalau mau lihat di bawah mikroskop cahaya itu harus dicat. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya cat? Nah, ini yang poin keempat ini ya. Jadi kalau kita tidak punya cat, kita harus pakai mikroskop fase kontras. Jadi fase kontras itu yang kemarin ya kita lihat di pertemuan pertama yang backgroundnya tuh gelap, kemudian selnya itu kayak ada halonya gitu ya. Oke, kemudian yang kelima itu sel yang jumlahnya sedikit, kurang dari 10 pangkat 6 sel per mililiter, susah dihitung. Kemudian yang keenam, sel yang bergerak perlu diimobilisasi. Jadi kalau sel-sel bakteri yang bergeraknya itu cukup aktif, ini perlu diimobilisasi. Nah, satu yang pernah saya gunakan pada saat saya sekolah itu adalah dengan menggunakan agar. Jadi ketika kita sudah ngedrop sampelnya di atas gelas, kita ngedropnya kan pakai media cair ya, itu harus diimobilisasi pakai agar. Jadi dia nanti akan berhenti pergerakannya. Kemudian potongan-potongan sel pada sampel sering dihitung sebagai sel. Nah ini ya, ini sama dengan bioselmol, yaitu menghitung dengan menggunakan hemositometer. Ya, hemositometer seperti ini. Kemudian ini kolom-kolomnya ada aturannya ya, teman-teman kalau ingat aturannya pakai metode square 4 itu kemudian di rata-rata. Kemudian yang kedua adalah metode pengukuran pertumbuhan dengan menggunakan penghitungan variabel. Metode penghitungan variabel ini, first keuntungannya yaitu dia dapat mengukur populasi yang hidup dan bereproduksi saja. Teman-teman sudah melakukan di lab yaitu pakai metode spread plate method dan pour plate method. Ya, spread plate method dan pour plate method yaitu jawab ini kalau bahasa Indonesianya itu adalah
cawan sebar, kemudian yang kedua itu adalah cawan tuang. Nah, jadi di sini kalau split plate ya di atas media agar kita letakkan dengan kultur batik, kemudian kita ratakan pakai spider glass, kemudian diinkubasi. Nah kalau pour plate itu kultur bakteri kita taruh dulu di bagian di mana petri dish, kemudian kita beri media padat yang ini baru saja disterilisasi, kemudian di mixnya harus rata ya cepat, kemudian diinkubasi sehingga di sini nanti dia akan muncul populasinya. Kemudian, nah ini seringkali dipakai juga metode penghitungan variabel ini yaitu metode pengenceran. Pengencerannya ini uh, bisa menggunakan media padat dan bisa menggunakan media cair. Nah ini caranya kalau kita pengen tahu jumlahnya bakteri yang ada di sini, maka ini kita encerkan. Jadi kita punya berapa? Ini 1 mili tambah 9 mili, kan ini pengenceran 10 kali. Ke sini lagi pengenceran 10 kali lagi. 10 kali 10, 100. Dan seterusnya. Ya, jadi semakin ke kanan, ini faktor pengencerannya semakin besar. Kemudian kalau ini metode pengenceran cair atau dilusi cair, ini teman-teman bisa menghitung kerapatan bakterinya pakai spektroskopi, spektrofotometri. Nah, kalau kita mau pakai pengenceran padat, nah ini koloni-koloni bakteri tadi ini kita pindahkan atau kita tanam pada media padat. Kemudian kita hitung jumlah koloninya berapa, dan di sini kita dapat sebenarnya ada berapa bakteri per mililiter pada sampel yang utama pakai rumus pengenceran ya. Berarti nanti jumlah bakteri yang ada di sini kali 10 pangkat 6 atau kali 1 juta. Tapi kan di sini nggak ada bakterinya, nggak bisa kehitung. Berarti kita menghitungnya di sini, di yang sebelumnya. Oh, kok cuma 2? Nggak bakalan representatif. Kita balik lagi ke pengenceran sebelumnya. 17. Oh, 17 masih terlalu sedikit. Oke, kita ambil yang pengenceran ketiga atau vektor pengenceran 1000 kali. Ini yang ambil. Oke. Nah, metode debugiometri ini metode yang tidak langsung tapi cepat, dan metode ini lumayan representatif ya karena media yang metode ini hanya bisa mengukur bakteri yang tumbuh saja, sementara bakteri yang mati dia nggak akan tumbuh gitu ya, dan kita bisa mengotomatisasinya pakai spektrofotometer. Kemudian kita juga kalau di dalam kefarmasian, kalau drug discovery ini kita bisa pakai kurva standar, jadi kita tahu jumlah bakterinya berapa. Quick and easy to perform, mudah dan cepat dilakukan. Kemudian tidak memerlukan destruksi sampel, tidak butuh treatment yang macam-macam. Kemudian kelemahannya, nah ini problemnya adalah ketika kita mau mengaplikasikannya untuk bakteri yang menghasilkan biofilm. Karena biofilm itu kan juga mempengaruhi kekeruan media. Jadi bisa jadi terhitung sebagai false positif. Kayaknya pertumbuhannya banyak, tapi sebenarnya pertumbuhannya biasa-biasa aja karena terkontaminasi biofilm. Oke, ini terbit method, nanti teman-teman bisa lihat ya di lab. Dan sekarang kita ke poin yang keempat. Jadi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama, temperatur. Yang kedua, asiditas dan alkalinitas. Yang ketiga, osmotik, efek osmotik. Kemudian yang keempat, mikroba dan oksigen. Yang kelima adalah bentuk toksik dari oksigen. Yang pertama adalah temperatur. Temperatur itu adalah faktor paling penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Jadi setiap mikroba itu punya cardinal temperature. Cardinal temperature itu adalah suatu profil di mana pertumbuhan suatu bakteri itu pada suatu timeline temperatur. Jadi kurva yang sebelah kanan ini disebut sebagai cardinal temperature. Jadi masing-masing bakteri akan berbeda-beda. Jadi di sini yang sebelah kiri, di sini adalah temperatur minimum di mana dia tumbuh.
karena dia terlalu rendah, jadi membrannya jelling, proses tangkal selulernya tidak bisa terjadi. Kemudian di sini reaksi enzimatiknya mulai eh, ada dan meningkat. Kemudian yang paling atas ini reaksi enzimatiknya berlangsung paling cepat sehingga di sini dia tumbuh secara optimal. Kemudian ketika suhunya dinaikkan lagi, maka dia akan mengalami kematian karena protein-protein yang ada di dalam sel akan terdenaturasi, kemudian membran sel akan kolaps, dan juga sel bisa mengalami krisis. Berdasarkan lingkungan tempat tumbuhnya, bakteri ada 4, ada sitofil, mesofil, termofil, hipertermofil. Psikofil adalah bakteri yang tumbuh pada temperatur rendah, ya, jadi temperatur yang di bawah um, di bawah 4 derajat. Jadi ini suhunya minus. Maksudnya di sini 25 derajat itu adalah 25 derajatnya Fahrenheit ya, bukan Celsius. Kemudian yang tumbuh di sini adalah listeria yang sering mengkontaminasi keju dan meat, daging. Kemudian ada mesofil. Mesofil itu di temperatur tengah-tengah gitu ya. Jadi dia hidup di temperatur 25 sampai dengan 40 derajat. Jadi ini derajat Celcius ya. Dan sebagian besar mikroba yang kita tumbuhkan di lab ini masuk ke dalam mesofil. Kalau termofil ini bakteri yang tumbuh pada suhu tinggi, yaitu dia bisa survive pada suhu 60 derajat Celcius. Dengan hypothermofil itu adalah mikroba yang bisa hidup pada temperatur yang tinggi. Oke, jadi ini macam-macam kriteria bakterinya. Tadi ada psikofil. Jadi psikofil itu bisa di suhu minus, dia optimum di sekitar 10 ya, 10, dan dia juga bisa hidup di fridge ya. Kemudian ada mesofil, nih ada termofil, ada eksintermofil atau hipertermofil. Oke, ini yang contoh yang bakteri-bakteri yang tumbuh secara ekstrim. Di sini ada bakteri yang tumbuh di dalam tempat yang bersalju begitu ya. Ini suhunya minus, teman-teman bisa lihat. Kemudian ini juga ya, di daerah Antartika sana. Kemudian ini yang sebelah paling kanan ini adalah uh, bakteri termofil, bakteri yang tumbuh di kawah. Jadi ini adalah kawah belerang. Contohnya adalah Thermus aquaticus. Ya, jadi bakteri ini tahan pada kawah belerang dan kita sering memanfaatkannya uh, untuk menghasilkan enzim yang dipakai untuk PCR. Oke. Kemudian acidity dan alkalinity ini adalah pH dari lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Jadi ada yang dia itu tahan terhadap asam atau acidofil yang tumbuh di pH kurang dari 9. Kemudian ada alkalifil yang tumbuh di atas pH 9. Jadi apa yang terjadi kalau mereka tidak ditumbuhkan di antara ini, maka protein-protein yang ada di dalamnya itu akan terdenaturasi sehingga selnya tidak mampu memetabolisme dan lama-kelamaan akan mati. Kemudian bakteri yang tumbuh di lab yang kita kulturkan dan bakteri yang hidup di dalam tubuh kita atau bakteri patogen itu masuknya ke bakteri tipe yang neutrofil yang tumbuh antara pH 6 sampai dengan pH 8. Jadi ini acidofil range-nya di sini. Nah, kalau range-nya di sini. Kemudian netral neutrofil di sini 6 sampai dengan 8. Kemudian efek osmotik. Jadi osmotik ini adalah suatu efek apabila konsentrasi suatu garam solut gitu ya terlalu tinggi pada suatu larutan. Ya, ini salah satu contoh yang ada di lingkungan itu adalah tinggi rendahnya kadar garam atau NaCl pada suatu lingkungan tumbuh mikroba. Jadi yang pertama itu ada halofil. Jadi halofil ini
butuh NaCl, bisa tumbuh dengan adanya NaCl, tapi NaCl-nya konsentrasinya kurang dari 10%. Kalau eksim halofil itu butuh NaCl 15 sampai dengan 30%. Kemudian halotoleran, ya. Jadi di sini dia bisa mentolerasi adanya garam atau NaCl, tetapi tidak banyak, ya. Dan dia bisa tumbuh bagus, tumbuh oke kalau eh, tidak ada garam di dalamnya. Kalau non halofil ini sama sekali nggak bisa adanya garam. Jadi beda ya dengan yang keempat. Kalau halotoleran itu masih bisa ada eh, garam yang di dalamnya tapi kecil. Nah ini non halofil nih ya, dia ada grow at base at zero level dari NaCl. Kemudian halotoleran, ada NaCl bawah 5% masih oke lah. Contohnya Staphylococcus aureus. Kalau E. coli nggak bisa. Jadi kalau teman-teman terinfeksi E. coli udah kasih aja garam gitu kan. Atau eh, dibasuh pakai air garam yang konsentrasinya lebih dari 5%. Pasti dia mati. Kemudian halofil ada Alivibrio fisheri. Kemudian eksim halofil ada Halobacterium saliranium. Nah, nanti contoh yang halofil itu adalah bakteri-bakteri yang tumbuh pada eh, laut ya, yang tumbuh pada laut, khususnya pada laut mati ya. Di sini laut yang ada di Timur Tengah ini salinitasnya sangat tinggi, setara 2 sampai dengan 4 molar NaCl. Oke, jadi kalau hidup di sini berarti dia cukup kuat bisa menahan konsentrasi garam. Sedangkan kalau pada laut yang normal, yang di tempat kita itu NaCl-nya ada 3,5%. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigen,